Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Firman Faza dengan NIM 4212501014 dari kelas Meka Pagi semester 2A. Di sini saya akan membuat tugas minggu 11 dari mata kuliah pemrograman berbasis komputer yang dimana tugas minggu 11 itu adalah membuat aplikasi termometer konversi suhu dengan menggunakan LabVIEW. Oke, langsung saja kita lihat desainnya terlebih dahulu. Di sini kita disuruh membuat desain seperti ini dengan menggunakan dekorasi flatbox, termometer, numeric control, numeric indikator, dan label. Lalu setelah menjelaskan program termometer ini, kita akan menjawab 4 pertanyaan ini. Oke, langsung saja kita ke penjelasan pada front panel untuk yang pertama. Di sini kita sudah membuat tampilan seperti desain yang diberikan. Kita menggunakan label, numeric control, numeric indikator, dan termometer. Termometer ini untuk menunjukkan eh, suhunya, lalu ini untuk menampilkan konversi suhunya, lalu sebagai input utamanya itu adalah kita menggunakan numeric control. Begitu juga untuk termometer Kelvin, Fahrenheit, Fahrenheit dan Reaumur. Untuk numeric indikator dan numeric control ini saya menggunakan tipe data double agar muncul angka desimalnya. Oke, langsung saja kita ke penjelasan blok diagramnya. Nah, untuk blok diagram ini kita menggunakan eh, kita menambahkan fungsi ini ya, numeric multiply, divide, subtract, add. Nah, kenapa kita menggunakan itu? Karena itu adalah rumus konversi suhu. Oke, langsung saja kita ke penjelasan eh, konversi dari Celcius ke tiga suhu lainnya. Oke, langsung saja kita pertama-tama itu kita memasukkan nilai dari input itu menggunakan numeric control, lalu eh, keluarannya itu akan disambungkan ke termometer Celcius agar dapat dibaca oleh termometer. Lalu kita sambungkan juga ke fungsi ini, fungsi matematikanya, fungsi konversinya, yang dimana Celsius ke Fahrenheit itu rumusnya adalah dikali 9 dibagi 5 lalu ditambah 32. Jadi kita sambungkan input pertama dari numeric control itu kita sambungin ke input pertama kali, lalu input keduanya kita sambungin ke numeric constant 9 angka 9 lalu outputnya ini kita sambungin ke bagi bagi 5 lalu kita sambungin lagi ke plus 32 lalu nanti outputnya itu akan kita sambungin ke termometer Fahrenheit dan numerik indikator Fahrenheit agar dapat ditampilkan di front panelnya. Lalu untuk Celsius ke Kelvin, rumus konversinya itu adalah ditambah 273,15. Lalu outputnya itu sama, kita sambungkan ke termometer Kelvin dan indikator numerik indikator Kelvin agar dapat tampil. Lalu untuk rumus konversi dari Celsius ke Reaumur itu adalah dikali 4 terlebih dahulu, baru dibagi 5. Lalu outputnya kita sambungkan ke termometer Reaumur dan numerik indikatornya. Oke, lalu untuk apa? Yang kedua, panel kedua adalah termometer Kelvin. Sama seperti itu juga. Yang pertama, sini inputnya itu adalah dari numeric control. Lalu kita sambungin ke termometer Kelvin. Lalu kita sambungin juga ke kaki kurang 277,3 ini karena rumus dari Kelvin ke Celsius itu adalah dikurang 273,15. Lalu outputnya itu kita sambungin ke termometer Celsius dan indikator Celsius agar tampil di front panel. Lalu untuk rumus konversi dari Kelvin ke Fahrenheit itu adalah dikali 9 lalu dibagi 5 lalu ditambah 32. Jadi wire-nya itu masuk ke sini, masuk ke kali, keluar, masuk ke bagi, lalu ke tambah, lalu
outputnya itu akan disambungkan ke termometer Fahrenheit dan indikator Fahrenheit. Lalu dari Kelvin ke konversi Kelvin ke Reaumur, kita rumusnya itu adalah dikali 4 dibagi 5. Sama seperti tadi, kita sambungin kaki-kakinya, yang dimana kaki pertama itu selalu nyambung ke numeric control, lalu yang kaki kedua itu adalah nyambung ke numeric constantnya, rumus tetapnya. Lalu kita sambungin ke termometer Reaumur dan indikator Reaumur. Oke, langsung ke panel yang ketiga. Ini adalah konversi Fahrenheit ya. Di sini sama seperti sebelum-sebelumnya juga. Input utamanya dari numeric control, lalu kita sambungin ke termometer Fahrenheit agar terlihat di front panel. Lalu dari Fahrenheit ke Celsius itu rumus konversinya adalah dikurang 32 terlebih dahulu, lalu dikali 5 dan kemudian dibagi 9. Lalu outputnya itu akan kita sambungkan ke termometer Celsius dan indikator Celsius. Lalu dari rumus konversi dari Fahrenheit ke Kelvin itu adalah ah, sama seperti Fahrenheit ke Celsius, yaitu dikurang 32 dikali 5 lalu dibagi 9, tetapi dia ada ditambah 32. Ditambah 227,3. Jadi alurnya itu seperti ini. Masuk ke kurang, dikurang dulu, lalu dikali, lalu dibagi, lalu ditambah, lalu outputnya itu kita sambungkan ke termometer Kelvin dan indikator Kelvin. Lalu rumus konversi dari Fahrenheit adalah ah, dikurang 32, lalu dikali 4, kemudian dibagi 9. Lalu outputnya kita sambungin ke Reaumur, termometer Reaumur, dan indikator Reaumur. Oke, langsung ke panel yang terakhir yaitu konverter Reaumur. Sama seperti sebelumnya juga, input utamanya kita dari numeric control, lalu kita sambungin ke termometer Reaumur agar dapat dibaca, lalu kaki wire-wirenya ini kita masukin ke kaki-kaki fungsi operasi matematika ini, yang dimana rumus rumus Reaumur, rumus konversi Reaumur ke Celsius itu adalah dikali 5 lalu dibagi 4, lalu outputnya kita sambungin ke termometer Celsius dan indikator Celsius. Lalu untuk Reaumur ke Fahrenheit itu rumusnya adalah Rea dikali 9 lalu dibagi 4 lalu ditambah 32. Lalu kita sambungkan ke indikator Fahrenheit dan termometer Fahrenheit. Lalu yang rumus terakhir Reaumur ke Kelvin itu rumusnya adalah eh, dikali 5 lalu dibagi 4 lalu ditambah 273,15. Lalu outputnya kita sambungin ke termometer Kelvin dan indikator Kelvin. Oh ya, di sini untuk tipe datanya itu saya menggunakan tipe data double semua agar tidak terjadi apa otomatis formatting itu, jadi dia tidak ada titik-titik merah di kaki-kaki input ini karena dia tidak berubah otomatis. Karena saya menggunakan tipe data double bisa menghasilkan nilai desimal gitu. Oke, langsung saja kita demonstrasikan. Oh ya, untuk demonstrasi ini kita disuruh membuktikannya dengan membandingkannya dengan kalkulator online. Oke, langsung saja. Di sini inputnya itu kita bikin 15 Celsius, kita enter. Nah, di sini itu eh, 15 Celsius ke Fahrenheit akan jadi 59, ke Kelvin 288,15, ke Reaumur akan menjadi 12. Kita buktikan dulu untuk panel Celsius ini. Sini saya sudah menyiapkan webnya. Kita masukkan 15 Celsius. Kita bulatkan sampai dua angka di belakang koma. Nah, bisa kita lihat di sini Fahrenheit-nya itu eh,
nilai Fahrenheit akan menjadi 59, lalu Kelvin 288,15, dan Reaumur adalah 12. Oke, sama ya. Berarti termometer Celcius sudah benar. Lalu kita ke termometer Kelvin. Di sini kita bikin 250 Kelvin. Lalu kita enter. Tuh. Lalu kita akan buktikan. Di sini kita masukkan 250, kita pilih Kelvin. Lalu 250 Kelvin itu sama dengan minus 23,15 Celcius. Apakah benar? Ya, benar. Ini minus 23,15. Lalu ke Fahrenheit akan minus 9,67. Benar juga. Lalu ke Reaumur minus 18,52. Oke, untuk termometer Kelvin benar. Lalu untuk termometer Fahrenheit converter kita bikin 120. Lalu kita enter. Apakah benar dari 120 Fahrenheit ke Celsius adalah 48,9, ke Kelvin 322,04, lalu ke Reaumur adalah 39,11. Kita buktikan langsung ke kalkulator online. Sini kita bikin 120 Fahrenheit. Sini untuk Celsius 48,89 benar, ke Fahrenheit ke itu kan Fahrenheit ya. Ke Kelvin 322,04 benar, ke Reaumur adalah 39,11 benar. Lalu untuk yang terakhir termometer Reaumur converter. Sini kita masukkan 70. Kita enter. Di sini 70 Reaumur itu sama dengan 87,50 Celcius, 189,50 Fahrenheit, dan 360,65 Kelvin. Apakah benar? Kita buktikan lagi. Ini kita masukkan, berapa tadi? 70. 70 Reaumur. Dia ke Celsius, konversi ke Celsius adalah 87,50, ke Fahrenheit adalah 189,50, dan ke Kelvin adalah 360,65. Oke, mungkin sudah benar, mungkin itu saja penjelasan programnya. Lalu kita akan menjawab pertanyaan dari tugasnya ini. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan tipe data pada LabVIEW? Tipe data adalah jenis data yang digunakan untuk menentukan nilai untuk menentukan nilai yang dapat disimpan, diperoleh, disimpan dan ditampilkan oleh programnya. Pada praktikum ini saya menggunakan tipe data DBL atau double karena dia itu mendukung angka desimal ya. Karena konversi suhu itu kemungkinan besarnya hasilnya bisa maksimal. Lalu untuk pertanyaan kedua, jelaskan pengertian skalar pada LabVIEW. Skalar adalah data data yang hanya memiliki satu nilai pada satu waktu. Contohnya nilai suhu pada numerik kontrol atau numerik indikator. Lalu pertanyaan ketiga, apa maksud dari array pada LabVIEW? Array itu adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Oke. Lalu untuk soal yang terakhir itu ada pertanyaan, apa itu cluster pada LabVIEW? Cluster itu adalah struktur data yang digunakan untuk menggabungkan beberapa data yang dapat memiliki tipe berbeda menjadi satu kesatuan. Fungsinya itu mirip dengan struct. Struct pada bahasa pemrograman sih ya. Oke, mungkin itu saja. Mungkin saya ingin menambahkan eh, beberapa properties ya. Kita mungkin belum menjelaskan propertiesnya. Bentar ya guys. Nah, di sini itu saya membuat properties dari numeric control dan numeric indikator itu eh, dengan format seperti ini. Bentar guys. Kita menggunakan format buah angka di belakang koma. Ini ya. Wait, sebentar nge-lag guys. Nih, di sini kita menggunakan eh, 2 digit di belakang koma, lalu kita hide trailing zeros-nya kita nonaktifkan agar dia bisa koma 00 seperti ini, lalu kita menggunakan digit of precision. Mungkin itu saja penyelesaian tugas minggu 11
saya. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.